Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi tentang layout dan color, di mana dua komponen ini merupakan komponen penting dalam desain grafis selain typography. Oke, pertama kita akan diskusi tentang layout. Apa sih sebenarnya itu layout? Gampangnya sih layout itu tata letak, menata letak. Tapi menata letak apa? Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini, di mana ada elemen judul di sini, elemen title. Elemen title itu lebih dominan sehingga mata kita tertuju fokus kepada tulisan-tulisan ini pertama kali. Jadi kini sistem hierarki di mana tulisan yang dominan ini kita akan tuju terlebih dahulu. Kemudian di sini ada picture, objeknya di sini kenapa objeknya ada di titik ini juga ada pertimbangannya. Jadi kalau kalian pernah belajar fotografi ada teknik sepertiga, mungkin nanti kita akan diskusi sedikit. Kemudian di sini objek ini lebih dominan dibandingkan objek yang lainnya. Di sini tulisannya lebih kecil. Oke, di sini juga sama, di mana tulisan ini lebih dominan dibandingkan ini lebih kontras. Kita fokus kepada tulisan ini dibandingkan ini. Ini hanya deskripsi dari tulisan di atas. Kemudian gambar ini pun elemen-elemennya kenapa orang ini ada di titik ini pun sama, pakai teknik sepertiga. Oke, begitu juga kalau kita bikin flyer atau brosur atau yang lainnya, ada permainan warna di sini. Kenapa warnanya harus seperti ini? Perpaduan warnanya, permainan warnanya. Kenapa warna ini dipadukan warna ini? Itu juga ada tekniknya, nanti kita belajar di bagian kedua tentang warna. Oke, pertama kita bahas tentang layout. Layout secara sederhananya itu menata letak. Tapi apa sih yang ditata letaknya? Yaitu komposisi. Jadi kalau kalian pernah memasak, nah kalau komposisinya itu tidak pas, maka akan menciptakan rasa yang tidak enak. Begitupun desain. Jika kita tidak menempatkan komposisi-komposisi itu dengan pas, maka tidak akan bagus desainnya. Sehingga layout ditambah good composition, di sini saya menerjemahkannya akan menghasilkan good design. Tapi ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam layout itu sendiri. Oke, prinsipnya itu proximity, alignment, white atau terkadang orang menyebutnya negative space, kemudian konsistensi atau repetition di sini, kemudian yang terakhir itu contrast. Kita akan diskusi satu persatu. Oke, pertama proximity. Proximity itu atau penempatan itu terkait bagaimana kita mengelompokkan elemen di dalam desain. Gampangnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya Photoshop. Katakanlah di sini saya membuat header. Kemudian saya membuat title. Ups, di sini coba saya warnanya saya blackkan dulu. Oke ya. Oke, selanjutnya saya buat misalkan di sini footer. Oke, di sini saya mainkan fontnya. Ups. Saya mainkan fontnya di sini. Oke. Kemudian di sini saya kasih alamat misalkan. Oke, katakanlah ini. Kemudian di sini katakanlah saya ingin buat tagline. Di sini saya memisahkan antara komponen footer dan header. Kemudian jika di sini ada elemen konten juga saya akan memisahkannya sehingga tidak mungkin kalau misalnya saya punya gambar. Saya punya gambar ini. Kemudian saya mencampur adukan komponen ini ke footer misalkan. Nah, itu kita tidak menerapkan prinsip proximity. Intinya kita mengelompokkan komponen-komponen itu di dalam desain kita. Di sini saya coba mencontohkannya. Di sini adalah bagian header, di sini bagian footer, kemudian di sini bagian konten. Prinsip kedua yaitu alignment. Contohnya misalkan ini. Magazine lebih menjorok ke dalam.
kemudian ini lebih ke atas. Kemudian jika kita punya item-item tidak tertata dengan rapih, tidak menggunakan prinsip alignment, akan berantakan. Katakanlah ini lebih dominan dan semacamnya, lebih menjorok keluar. Sehingga kita harus menerapkan prinsip alignment di dalam desain kita. Di sini juga ada bantuan kalau di Photoshop itu ruler, penggaris. Jadi kalau kalian mau satuannya apa, tinggal klik kanan saja. Saya di sini misalkan sentimeter, di sini sentimeter. Oke ya. Jadinya kalau kalian pakai Photoshop ini akan langsung terbantu. Misalkan saya di sini. Oke, kemudian ini ada garis ungu. Kalau kalian lihat bagian vertikalnya akan ada muncul bagian vertikalnya. Ini di sini. Oke, kalian juga di sini bisa menggunakan grid. Jadinya cara grid itu view, kemudian tampilkan saja show grid. Oke, di sini kalian bisa lihat kalau gridnya terlalu besar, kalian bisa men-settingnya di bagian edit, kemudian preference, kemudian bagian grid. Di sini saya 1 cm, jadi ada satu bagian. Jadi kalau kalian perhatikan satu kotak itu satu grid, satu kotak 1 cm. Maka kalau saya setiap 1 cm ada 4, maka akan tampilannya lebih detail lagi. Gitu. Jadi kalian bisa mengaturnya di sini. Oke, itu pakai grid. Pakai sistem grid. Oke ya. Jadinya alignmentnya lebih rata. Oke, jadi seperti ini. Itu pakai prinsip kedua, yaitu alignment. Prinsip ketiga adalah negatif, atau terkadang orang menyebutnya white space. Artinya kita memberikan ruang antara komponen-komponen di dalam desain kita sehingga tidak sumpek lah. Misalkan komponen footer ada di sini, kemudian komponen header ada di sini. Ini akan memberikan kesan sumpek atau pengap. Oke, sehingga kita harus memberikan ruang antara komponen-komponen ini. Di sini saya memberikan ruang antara footernya. Di sini misalkan. Di sini headernya, kemudian di sini kontennya, sehingga ada ruang di sini. Kemudian juga kalau saya memberikan di sini ada konten smile, judulnya smile misalkan di sini pun tidak didempetkan karena tidak memberikan ruang, sehingga saya harus mengaturnya, memberikan jarak sehingga kesannya lebih nyaman dilihat. Itu menggunakan prinsip white space. Prinsip selanjutnya adalah konsistensi atau repetition. Jadi misalkan contohnya untuk konten, tulisan, atau naskah, kalian menggunakan font 12, maka gunakanlah font 12 tersebut. Atau menggunakan untuk konten menggunakan Calibri, maka gunakanlah Calibri. Misalkan judul itu fontnya 16, maka gunakan 16. Jangan untuk majalah yang satu digunakan 12, untuk majalah yang lain 14. Tujuannya apa? Agar pembaca lebih fokus ke kontennya. Kemudian prinsip terakhir adalah kontras. Jadinya tujuan dari kontras ini adalah untuk menekankan komponen mana sih yang ingin lebih ditonjolkan. Caranya kalian bisa membuat bobot terhadap komponen tersebut atau menggunakan warna atau yang lainnya. Karena apa? Karena pada prinsipnya mata pembaca atau mata manusia itu fokus kepada hal yang kontras terlebih dahulu. Misalkan tulisan ini, kita akan lebih fokus ke tulisan magazine dibandingkan yang tulisan subnya. Apalagi kalau kita memberikan warna yang dominan. Maka ketika saya close, saya buka lagi Photoshopnya, maka mata kita akan tertuju ke sini terlebih dahulu. Atau mata kita lebih tertuju ke gambarnya. Karena ini lebih dominan, lebih kontras dibandingkan elemen-elemen yang lainnya. Oke. Begitu juga misalkan ada gambar ini, kemudian kita duplikat. Kemudian misalkan tulisan ini lebih dominan, smile ini lebih dominan dibandingkan yang ini.
maka kita akan lebih fokusnya kepada melihat tulisan ini, smile ini dibandingkan smile ini. Karena dia lebih kontras dibandingkan ini. Oke, untuk memudahkan di dalam desain, biasanya kita menggunakan grid. Grid sendiri memiliki komponen-komponen atau unsur-unsur, diantaranya yaitu unit, selokan atau gutter, kolom, dan bidang. Jadinya ini adalah unitnya. Jadi kalau kalian perhatikan, yang ungu-ungu ini adalah unitnya. Kemudian selokan atau gutternya adalah space, ruang kosong antar unit ini. Oke, di sini kita membaginya menjadi 3 kolom. Kemudian di sini bidang. Kita membuat bidang antara komponen-komponen di dalam desain kita. Dan itu membantu kita dalam proses desain agar lebih tertata. Dengan menggunakan grid, kita akan mudah melakukan prinsip-prinsip yang tadi. Misalkan di sini menggunakan prinsip proximity atau pengelompokan. Kemudian juga kita akan memberikan ruang kosong, white space atau negative space terhadap komponen-komponen di dalam desain kita. Oke, di sini ada beberapa grid yang dipakai. Saya mencontohkan yang banyak digunakan, yaitu grid 4, grid 3, dan grid 12. Ini contohnya, berarti kita membaginya menjadi 12 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dengan gutternya di sini. Kemudian 3 kolom, kita membaginya menjadi 3. 1, 2, 3. Misalkan di sini kalau di dalam web biasanya ada sosial media atau Twitter Live, ada di bagian ini. Di sini ada 4 dan 3 grid. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini adalah 12 kolom grid di mana kita membaginya menjadi 12 kolom untuk desain kita atau layout kita. Kita dapat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jika kita ingin membaginya menjadi 2 bidang, misalkan ini dengan lebar 60, kemudian di sini 860 pixel misalkan. Di sini ada sisanya pasti. Ini untuk selokannya. Tadi juga sempat saya singgung tentang aturan sepertiga, di mana aturan sepertiga itu biasa digunakan dalam teknik fotografi. Dengan teknik ini kita membagi objek menjadi 3 bagian. Katakanlah kita punya work area kerja, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Begitu juga garis horizontalnya. Oke. Jadi kita mau fokuskan objek kita di mana? Kita bisa menempatkan, katakanlah kita memiliki orang. Oke. Kita bisa menempatkan objek ini, orang ini ke salah satu titik atau garis. Misalkan seperti ini, kita bisa menggesernya. Misalkan jadi seperti ini. Di salah satu garis ini, sehingga ada 2 bagian kosong, 1 bagian terisi. Jika kita memiliki bidang seperti tadi, kita bagi menjadi 3 wilayah. Kita memiliki pemandangan, katakanlah seperti ini, gunung. Di sini ada garis horizon. Maka garis horizon ini kita letakkan di garis, misalkan garis horizontalnya. Sehingga nanti seperti ini. Ini kita mulai garis jalan rayanya. Seperti ini. Atau misalkan pantai. Kita memiliki pantai, foto objek pantai. Di mana nanti ada, katakanlah bagian 2/3-nya itu langit. Di sini langit. Di sini airnya, lautnya. Kalau kalian perhatikan juga di bagian awal tadi, di sini dia membaginya menjadi 3 bagian, 1, 2, katakanlah di sini. Oke.
Penempatan objek ini ada di bagian sepertiga garis vertikalnya, sehingga dua bagian ini kosong. Di sini menyebabkan mata kita itu lebih nyaman melihat objek.